Paris Saint-Germain menang 2-0 atas Bayern Munich untuk ke semifinal Piala Dunia Antar Klub 2025. Les Parisiens mampu meraih kemenangan meski mendapat 2 kartu merah. Gol-gol PSG dicetak oleh Desire Doué menit 75, dan Ousmane Dembélé menit 90+6. Drama 5 gol terjadi di laga Real Madrid vs Borussia Dortmund. El Real lolos ke semifinal Piala Dunia Antar Klub 2025 usai menang 3-2. Madrid akhirnya bisa mencetak gol lewat serangan berbahaya pertamanya pada menit ke-10. Gonzalo Garcia mencatatkan gol keempatnya di turnamen ini, ketika melompat untuk menyambut umpan silang Arda Güler dan dicocor ke gawang Gregor Kobel. Madrid menggandakan keunggulan pada menit ke-20 lewat Fran Garcia. Trent Alexander-Arnold menerima bola terakhir di sisi kanan dan langsung mengirimkan umpan tarik ke kotak penalti. Dortmund akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-91 sekaligus memangkas skor jadi 1-2. Namun, Madrid hanya butuh semenit untuk mengubah skor jadi 3-1 lewat gol akrobatik Mbappe di tiang jauh setelah menerima umpan silang Arda Güler. Penalti untuk Dortmund. Madrid dihukum sepakan 12 pas setelah Dean Huijsen menarik baju Serhou Guirassy yang masuk ke kotak penalti, dan bek muda itu mendapat kartu merah. Guirassy dengan dingin menembak bola ke sisi atas gawang tanpa bisa dijangkau Courtois. Madrid menang 3-2 dan bertemu Paris Saint-Germain di semifinal tengah pekan depan. Apes betul Bayern Munich? Sudah keok dari Paris Saint-Germain, bintang mudanya Jamal Musiala terancam absen lama karena patah engkel. Musiala coba merebut bola yang hendak diambil kiper PSG Gianluigi Donnarumma dan keduanya bertabrakan. Dalam tayangan ulang, engkel kiri Musiala tertimpa badan Donnarumma sampai patah. Sontak cedera ini membuat para pemain Bayern terkejut, tak terkecuali Donnarumma yang menunjukkan raut muka penyesalan. Dia bahkan menutup muka karena tidak tega melihat Musiala terkapar. Klub raksasa La Liga, Barcelona, dikabarkan sedang mencari alternatif setelah gagal mendapatkan Nico Williams. Kini, nama Marcus Rashford dari Manchester United muncul sebagai target baru El Blaugrana. Laporan Romano mengungkapkan bahwa Rashford sebenarnya sudah lama menjadi pemain yang disukai Barcelona. Pelatih Hansi Flick dikabarkan sangat mengapresiasi gaya bermain Rashford. Menurutnya, penyerang Inggris itu bisa memberikan dinamika baru di lini serang Barcelona. Ketika rencana merekrut Williams gagal, Flick dikabarkan mendorong manajemen untuk segera mengincar tanda tangan Rashford. Setan Merah disebut mematok harga sekitar 40 juta pounds untuk sang penyerang. Jika Barcelona bersedia memenuhi harga tersebut, transfer Rashford ke Camp Nou bisa segera terwujud. Inter Milan belum menyerah dalam upaya merekrut Rasmus Hojlund. Klub Serie A itu dikabarkan akan segera mengajukan penawaran baru kepada Manchester United untuk sang striker Denmark. Menurut laporan tersebut, Inter Milan tidak menyerah ketika mendapatkan penolakan dari Manchester United. Setelah penawaran pertama berupa pinjaman murni ditolak MU, Inter dikabarkan menyiapkan formula baru. Dalam penawaran terbarunya, Inter disebutkan akan menyertakan opsi atau kewajiban pembelian permanen. Langkah ini diharapkan bisa meyakinkan Setan Merah untuk melepas Hojlund. Noni Madueke selangkah lagi gabung dengan Arsenal. Winger Chelsea itu sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan The Gunners. Dikutip The Athletic, Madueke menerima tawaran kontrak dari Arsenal dan kini tinggal menghubungi Chelsea untuk melakukan transfer. Winger 23 tahun itu masih terkait kontrak hingga 2030 setelah diboyong dari PSV Eindhoven pada Januari tahun 2023. Itulah mengapa Arsenal harus merogoh kocek setidaknya 45 juta pound atau sekitar 900 miliar rupiah untuk memboyong Madueke. Manajer Chelsea, Enzo Maresca, merasakan kebahagiaan ganda saat menang atas Palmeiras di perempat final Piala Dunia Antar Klub 2025. Estevao yang membuat Italiano itu girang. Ini merupakan laga yang berat, seperti yang kami harapkan. Kami membutuhkan banyak energi karena kami di akhir musim dan mereka ada di awal jadi energinya berbeda, tapi saya ingin menyelamati para pemain karena mereka sangat bagus, kata Maresca di DAZN. Bahagia karena kami menang, senang karena Estevao mencetak gol. Jadi, ini merupakan malam yang sempurna, kata dia menambahkan. Chelsea kembali mengumumkan rekrutan baru di bursa transfer musim panas ini. Jamie Gittens diperkenalkan jadi penggawa barunya. The Blues mengumumkan Gittens pada Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 malam. Pemain Inggris itu didatangkan dari Borussia Dortmund, menurut laporan, dengan banderol mencapai 51,5 juta pound. Gittens langsung dikontrak sampai 2032. Ia akan menambah kekuatan di sektor sayap skuad Enzo Maresca musim ini. Persija telah mengumumkan kedatangan Jordi Amat. Bek 33 tahun kelahiran Spanyol itu akan berlaga di Liga 1 musim depan bersama Macan Kemayoran.
Jordi dikontrak Persija selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan setahun. Ia diharapkan bisa membawa klub ibu kota itu kembali menjadi juara setelah puasa 7 tahun. Thomas Muller resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Bayern Munchen usai kekalahan dari Paris Saint-Germain PSG di perempat final Piala Dunia Antar Klub 2025. Laga yang digelar Sabtu tanggal 5 Juli tahun 2025 malam WIB menjadi penampilan terakhir sang legenda bersama Die Roten. Setelah peluit akhir, Muller melambaikan tangan ke arah tribun pendukung Bayern. Momen itu menjadi simbolis atas berakhirnya perjalanan luar biasa sang pemain yang telah mengabdi selama seperempat abad. Perpisahan Muller dengan Bayern terasa pahit, apalagi datang bersamaan dengan kegagalan lolos ke semifinal. Ia sendiri mengakui bahwa kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan, tetapi tetap mencoba menerima dengan kepala tegak. Paris Saint-Germain berhasil melaju ke semifinal Piala Dunia Antar Klub 2025 setelah menumbangkan Bayern Munchen dengan skor 2-0. Laga yang digelar Sabtu tanggal 6 Juli tahun 2025, malam WIB di Mercedes-Benz Stadium ini menyajikan momen emosional dari Ousmane Dembélé. Dembélé mencetak gol kedua PSG di menit akhir pertandingan. Namun bukan hanya golnya yang jadi sorotan, melainkan selebrasi yang dilakukannya sesaat setelah menjebol gawang Manuel Neuer. Pemain asal Prancis itu meniru gaya selebrasi ikonik Diogo Jota, bintang Liverpool yang baru saja wafat akibat kecelakaan tragis bersama saudaranya, Andre Silva. Aksi Dembélé pun menuai pujian luas di media sosial sebagai bentuk penghormatan penuh makna. Everton dikabarkan tengah bersiap untuk mengamankan tanda tangan bek Inter Milan, Jan Bisek, yang bisa menyusul Hakan Calhanoglu keluar dari Giuseppe Meazza musim panas ini. Menurut laporan dari media Italia La Repubblica, Bisek menjadi target utama The Toffees, di tengah situasi tak menentu yang sedang melanda Inter. Bek tengah berusia 24 tahun itu disebut memiliki simpati terhadap Calhanoglu, setelah Kapten Lautaro Martinez menyindir bahwa siapapun yang tak ingin bertahan lebih baik pergi dari klub. Bisek, yang dijuluki sebagai bek dengan fisik gila, tampil reguler bersama Inter musim lalu hingga final Liga Champions. Ia memiliki kontrak hingga 2029, namun harga yang ditetapkan Inter kabarnya mencapai 34,5 juta pound, sekitar 40 juta euro, menurut Football Italia. Inter Milan kembali bergerak aktif di bursa transfer dengan mendatangkan penyerang muda berbakat, Ange-Yohan Boni, dari Parma. Pemain berusia 21 tahun asal Prancis itu direkrut secara permanen setelah tampil impresif sepanjang musim 2024-2025. Kepindahan Boni ke Inter sempat mendapat gangguan dari minat Stuttgart. Namun, Nerazzurri sukses menyelesaikan kesepakatan dan kini menyambut sang striker sebagai bagian dari proyek jangka panjang klub. Dalam pernyataan resmi klub, Boni diumumkan sebagai bagian dari skuad utama. Transfer ini sekaligus menjadi ajang reuni antara Boni dan pelatih Christian Cifu, yang pernah menanganinya di Parma. Dalam wawancara perdananya, Ange-Yohan Boni mengaku sangat bahagia bisa bergabung dengan Inter Milan. Ia menyebut transfer ini sebagai pencapaian besar dalam hidupnya. Manchester United secara resmi memperkuat lini pertahanan dengan mendatangkan Diego Leon. Talenta muda asal Paraguay ini didatangkan dari Cerro Porteño setelah proses negosiasi transfer mencapai kesepakatan final. Leon sudah tiba di Inggris dan bersiap menjalani sesi pramusim bersama tim Setan Merah. Kesepakatan transfer sebenarnya sudah dicapai pada periode bursa musim dingin sebelumnya. Namun, karena batasan usia, penyelesaian resmi baru dapat dilakukan ketika Leon berusia 18 tahun. Pihak klub telah mengkonfirmasi bahwa Leon akan menjalani evaluasi performa selama tur pramusim. Pemain yang beroperasi di posisi bek kiri ini direkrut dengan nilai transfer awal 3,3 juta pound. Angka tersebut berpotensi meningkat mencapai 7 juta pound bergantung pada pencapaian bonus performa yang tertera dalam klausul kontrak. Kabar mengejutkan datang dari Turin. Juventus dikabarkan sedang menjajaki opsi untuk mengirim Dusan Vlahovic ke Manchester United. Juventus dikabarkan telah membuka komunikasi dengan Manchester United terkait kemungkinan transfer Vlahovic. Mereka menyadari bahwa Setan Merah sedang aktif mencari striker baru musim panas ini. Setan Merah butuh mesin gol teruji untuk memperkuat lini serang mereka. Fakta bahwa MU pernah beberapa kali menunjukkan ketertarikan pada Vlahovic membuat Juventus memanfaatkan situasi ini. Juventus dikabarkan siap menukar Vlahovic dengan Sancho jika MU terbuka dengan opsi ini. Kabar terbaru menyebutkan Manchester United memutuskan untuk tidak melanjutkan minatnya pada Dominic Calvert-Lewin. Striker yang kini berstatus bebas transfer itu tidak akan bergabung dengan Setan Merah musim panas ini. Salah satu alasan utama MU mundur dari perburuan Calvert-Lewin adalah permintaan gaji yang dinilai terlalu tinggi. Meski tidak diungkapkan nominal pastinya, sang striker disebut meminta bayaran yang cukup besar mengingat statusnya sebagai pemain bebas transfer.
Manchester United dinilai tidak ingin membayar mahal untuk pemain dengan risiko tinggi, sehingga memilih untuk mencari opsi lain. Selain masalah gaji, performa Calvert-Lewin dalam beberapa musim terakhir juga menjadi pertimbangan MU. Statistik golnya menurun drastis, terutama karena rentannya ia terhadap cedera. Absennya yang sering karena masalah fisik dinilai sebagai risiko besar bagi setan merah. Manchester City bergerak cepat di bursa transfer musim panas ini setelah secara resmi melepas Kyle Walker ke Burnley dengan mahar sebesar 6 juta euro sekitar 5 juta pound. Kini, perhatian mereka tertuju pada Denzel Dumfries, bek kanan milik Inter Milan yang dikenal eksplosif dan penuh tenaga. Menurut laporan dari Football Transfers, City telah memulai pembicaraan awal dengan Inter terkait kemungkinan transfer Dumfries, dan mereka juga tengah menjajaki kesiapan sang pemain untuk hijrah ke Etihad. Dumfries saat ini memiliki klausul rilis senilai 25 juta euro, namun klausul tersebut hanya berlaku hingga tanggal 15 Juli tahun 2025. Artinya, jika City ingin menebus sang bek dengan harga murah, mereka harus bergerak cepat. Pihak City melihat ini sebagai kesempatan emas yang terlalu sayang untuk dilewatkan, mengingat estimasi nilai transfer ETV Dumfries saat ini berada di angka 30,6 juta euro. Setelah gagal mendatangkan Nico Williams, Barcelona kini kembali ke titik awal dalam perburuan winger kiri baru. Muncul satu nama lain yang bisa jadi solusi ideal, Rafael Leao. Menurut laporan dari Sport, AC Milan bersedia melepas Rafael Leao dengan harga sekitar 70 juta euro. Ini merupakan penurunan signifikan dari nilai sebelumnya, akibat performanya yang sedikit menurun dalam 12-18 bulan terakhir. Barcelona bisa memanfaatkan kondisi ini, meskipun mereka harus bersaing dengan Bayern Munich dan Chelsea, dua klub lain yang juga tertarik pada pemain berusia 25 tahun tersebut. Saat ini, Direktur Olahraga Barcelona masih memprioritaskan transfer Luis Diaz, target utama sebelum opsi Williams kembali dibuka. Namun, Presiden Joan Laporta disebut sebagai pendukung utama transfer Rafael Leao. Ambisi Al Nassr untuk menduetkan Cristiano Ronaldo dengan pemain kelas dunia memasuki babak baru. Klub Saudi Pro League tersebut dikabarkan siap menggelontorkan dana besar demi mendatangkan Rodrigo Gus dari Real Madrid. Menurut laporan Sky Sports, Al Nassr menjadikan Rodrigo sebagai target prioritas di bursa transfer musim panas ini. Mereka disebut telah menghubungi perwakilan Rodrigo dan siap menawarkan kontrak dengan gaji luar biasa sebagai bagian dari proyek ambisius mereka. Langkah ini kabarnya datang atas rekomendasi langsung dari Cristiano Ronaldo, yang ingin ada sosok baru di lini serang untuk mengangkat performa tim dan membantu ambisinya meraih gelar besar di Asia.